Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa mengawali hari yang baru ini. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, pimpinlah hati dan pikiran kami ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkenan dan Tuhan senang akan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu sekalian, berapa sih harga rumah atau apartemen atau tempat tinggal sekarang ini? Yang pasti tidak murah ya, mahal. Sedikit orang yang mampu bisa membeli secara tunai. Kebanyakan orang mendapatkannya secara kredit, membayar mungkin 10 tahun bahkan lebih. Tempat tinggal yang diperoleh dengan susah payah itu pada akhirnya akan ditinggalkan atau mungkin menjadi milik orang lain. Hal ini mungkin terjadi karena biaya hidup yang tinggi atau bahkan biaya pengobatan, sehingga rumah tersebut harus dijual. Syukur-syukur tidak disita oleh bank. Nah, saudara-saudara, semua kita akan meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya, sudahkah saudara memiliki rumah yang kekal di surga nanti? Rumah yang kekal di surga diberikan Tuhan kepada mereka yang percaya kepada Kristus Yesus. Biarlah hidup saudara dan saya di dunia ini dipimpin oleh Roh Allah. Dengan demikian kita disebut anak Allah. Syukur saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, sehingga kita berseru memanggil Allah dengan Aba atau Bapa, hubungan yang akrab antara ayah dan anak. Saudara-saudara, bagaimana cara kita menerima hidup kekal? Di dalam pembacaan kita dicatat kita harus menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah, kita menjadi ahli waris, berhak menerima janji-janji Allah. Kita menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Kok bersama dengan Kristus sih? Iya, Allah selalu bekerja, selalu bersama dengan Kristus, karena Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jika kita menderita bersama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Kristus. Itu di ayat 17. Loh, kok kita harus menderita bersama Kristus sih? Harus dipecut, harus disalib, digantung, dipaku. Saudara, yang dimaksud menderita bersama dengan Kristus, kita tidak lagi hidup menurut daging. Karena keinginan daging adalah maut dan perseteruan dengan Allah. Bukankah di dalam ayat 13 dicatat, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yes, hidup kekal surga sudah di tangan. Mari kita rawat, kita pelihara, tidak lagi hidup di dalam daging, tapi hidup menurut roh. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu GKK, baik pusat maupun pos, maupun setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Kami boleh ingat akan warisan surga yang Tuhan sudah berikan,
Biarlah kami menghidupi ini bukan dengan menurut daging, menurut hawa nafsu, tapi kami hidup menurut roh, takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.